Salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi untuk merayakan Tahun Baru adalah Bukit Setumbu di Magelang, Jawa Tengah. Untuk Bukit Setumbu ini terletak di Desa Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah. Tempat ini terkenal sebagai tempat paling keren untuk melihat sunrise dengan latar belakang Candi Borobudur yang dikelilingi kabut saat pagi. Anda juga bisa menyongsong Tahun Baru dengan bermain sandboarding di Gumuk Pasir, Parangtritis, Yogyakarta. Ketinggian pasir di tempat ini cukup bervariasi, mulai dari 5 hingga 15 meter. Anda bisa menikmati sensasi meluncur di atas pasir pantai ini, meski panas dan kotor, namun menyenangkan. Di Sukabumi, Jawa Barat, terdapat sungai yang bisa dimanfaatkan untuk merayakan Tahun Baru yang berbeda. Ya, Sungai Citarik. Sungai ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan arung jeram bersama teman dan keluarga Anda. Meski tergolong ekstrim, namun menyenangkan. Nah, bagi Anda yang tak bisa pergi berlibur ke tempat-tempat yang jauh dan masih berada di Jakarta, jangan khawatir, karena masih ada kegiatan yang bisa Anda lakukan. Salah satunya dengan menikmati indahnya kembang api di langit Jakarta. Anda bisa menikmati di berbagai tempat, misalnya di Bundaran HI, Monas, atau tempat lainnya. Bahkan hampir di sepanjang jalan protokol di Jakarta. Selamat Tahun Baru 2017. Ya, kalau tadi adalah beberapa wilayah di Indonesia pemirsa yang bisa Anda kunjungi di saat untuk menyambut Tahun Baru malam nanti. Tapi jangan salah, di Lombok Tengah ini sendiri juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, banyak sekali potensi yang juga bisa mendatangkan wisatawan asing maupun juga wisatawan lokal. Siap untuk menyambut Tahun Baru 2017, begitu ya Pak Suhaili ya? Kami sangat siap ya. Kami sangat siap beserta seluruh keluarga masyarakat kami Lombok Tengah. Ya. Baik, dan ini kita juga kedatangan 2 orang tamu baru, Pak Suhaili dan juga Pak Jatmiko, wakil rakyat begitu ya, yang bisa menyuarakan hati masyarakat Lombok Tengah. Kita sudah hadir bersama kita di sini, Ketua DPRD begitu, Pak Ahmad Puadi. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Pak Sekda Haji Muhammad Nur Siah. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir siang hari ini. Kita boleh ngobrol lebih lanjut begitu ya terkait dengan potensi wisata, potensi alam ATM kalau kata Pak Bupati tadi. Tapi boleh kita tengok ke kanan sebentar ya Bapak-Bapak. Di sana Master Linbat masih bertahan dengan posisi digantung. Masih kuat Master Linbat? Oh, dengan 1 jempol, masih kuat, masih siap begitu ya untuk bersama masyarakat Lombok Tengah sampai dengan penghujung tahun 2016 nanti. Dan baik, kalau kita bicara terkait dengan potensi wisata, potensi alam, tadi sudah berbincang banyak dengan Pak Jatmiko dan juga Pak Suhaili begitu ya. Sebagai wakil rakyat dari Ketua DPRD sendiri, melihat masyarakat kita ada rasa wajib untuk membuka diri atau keharusan untuk membuka diri karena mau tidak mau melihat potensi wilayahnya adalah potensi yang bisa mendatangkan wisatawan asing dan juga mancanegara. Cukup sulitkah begitu untuk merubah masyarakat kita mau membuka diri terhadap wisatawan begitu ya, baik asing maupun mancanegara? Pak Ketua DPRD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi memang pariwisata adalah merupakan potensi harapan Lombok Tengah ke depannya. Jadi memang kaitan dengan bagaimana masyarakat supaya bisa menerima. Ya. Apalagi seperti yang Mbak bilang tadi bahwa tentunya bukan hanya wisatawan lokal saja, ya, tetapi wisatawan luar mancanegara yang tentunya budaya ataupun kebudayaan mereka berbeda dengan kita. Namun alhamdulillah ini patut kita syukuri bahwa masyarakat kita welcome, bisa menerima. Namun di satu sisi ini merupakan tantangan kita ke depan. Oke. Bagaimana kita supaya jangan kebablasan. Oh, tantangannya cukup berat kah Pak? Kalau dari sisi itu sebenarnya karena begini, di Lombok ini khususnya di Lombok Tengah
tokoh agama itu masih kental, masih kuat pengaruhnya terhadap masyarakat. Iya. Sehingga melalui masjid-masjid, khotbah-khotbah itu disampaikan tentang pariwisata. Namun bukan berarti kita mengikuti budaya mereka, kita welcome, menyambut mereka. Iya. Ya tentunya ini yang paling utama yang harus dilakukan oleh masyarakat. Artinya ada batasan yang memang harus dipatuhi begitu ya oleh masyarakat. Iya. Baik, kalau dari Pak Sekda sendiri melihatnya untuk regulasi kepada masyarakat ini sendiri begitu ya, untuk bisa taat begitu dan juga patuh tanpa harus kebablasan walaupun sebenarnya terbuka. Seperti apa Pak? Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana bahwa Sekda itu adalah terdepan dalam birokrasi yang merupakan pelaksana dari visi misi Bupati Wakil Bupati. Nah, berbicara kaitan dengan pariwisata dalam hubungannya dengan masyarakat yang harus mendukung sepenuhnya setiap kebijakan pengembangan pariwisata di Lombok Tengah. Nah, memang selama ini dalam kebijakan pembangunan Lombok Tengah khusus untuk pemberdayaan masyarakat, nah kita juga ada beberapa program kegiatan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, kemudian bagaimana juga kita perkuat sarana yang dibutuhkan, bagaimana juga kita fasilitasi bermitra dengan pihak ketiga, bagaimana marketingnya juga. Nah, sehingga dengan kebijakan itu tentu masyarakat akan merasakan manfaat dari kebijakan untuk mendukung pariwisata sendiri dan termasuk juga manfaat yang timbul apabila nanti pengembangan pariwisata itu berkembang dengan baik. Semuanya sudah bisa dijalankan begitu Pak ya untuk saat ini ya, apa yang tadi Bapak sampaikan. Artinya masyarakat juga sudah sangat menerima dan bisa mengembangkan potensinya masing-masing begitu ya? Ya, alhamdulillah, karena kita terus melakukan pembinaan seperti itu. Ya, baik. Pak Jatmiko, kalau kita lihat di depan sana ini juga salah satu wujud kebudayaan begitu ya. Kain tenun yang memang dibuat secara khusus oleh masyarakat. Artinya memang masyarakat juga mau untuk mengembangkan potensinya. Dari ITDC sendiri melihatnya seperti apa? Ini keinginan dari masyarakat untuk memang benar-benar mengembangkan potensinya. Oke Mbak, jadi kalau masyarakat pasti kuat Mbak. Tapi sebenarnya begini, masyarakat ini kan kita bicara adalah pengembangan ekonomi. Maksud saya masyarakat pada saat ingin untuk terbuka, ingin untuk berperan, tapi tidak mengerti peran apa yang akan disanakan, tidak diberi kesempatan untuk melakukan peran tersebut, tidak dibekali untuk dia mampu melakukan peran tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat menjadi pihak terpinggirkan dari sebuah industri pariwisata, yang ujungnya apa? Ya mereka akan menjadi sangat tertutup dengan wisatawan. Nah, artinya memang di sini tugas kita bersama, baik ITDC maupun bapak-bapak dari jajaran pemerintahan, bahwa bagaimana menjadikan masyarakat itu memahami peran apa yang mereka bisa laksanakan dalam sebuah industri pariwisata. Nextnya adalah bagaimana membuat mereka mampu berperan. Dan berikutnya adalah memberikan kesempatan mereka berperan. Ini nanti kita sambil contoh di pengembangan Mandalika, Mbak. Mandalika. Kita punya program namanya Education at Any Level. Ini yang nggak lulus SD kita ajarin untuk gardening. Mereka kan bekerja di kawasan kami, Pak, sebagai tukang kebun. Yang lulus SMP dan sebagainya, kita punya program pelatihan tukang. Kita jalankan bulan ini. Itu adalah nanti kita berikan sertifikat MIA. Mereka bisa bekerja di konstruksi. Artinya tidak hanya memberikan pelatihan, tapi kesempatan untuk mereka berkarya pun juga diberikan, begitu ya? Dari situ multiplier kegiatan ekonomi dari sebuah pariwisata akan kelihatan sehingga masyarakat merasakan manfaatnya. Selama masyarakat belum merasakan manfaatnya, itikat baik masyarakat untuk membuka diri tadi tidak akan bisa langgeng, Mbak. Tidak akan bisa menghasilkan apa-apa begitu ya. ITDC tidak bisa sendiri seperti tadi keamanan begitu ya. Harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat tentu saja begitu. Kalau kita lihat ini adalah salah satu potensi yang memang bisa dikembangkan. Masyarakat mau untuk mengembangkan potensinya dengan menenun kain tenun khas dari Lombok begitu ya. Bahkan ada desanya sendiri ya Pak ya untuk bisa mengembangkan potensi ini. Baik, Pak Jatmiko terima kasih sudah bisa bercerita bersama kami di sini. Lagi-lagi saya harus menahan Pak Suhaili ini untuk kita bisa bicara lebih lanjut begitu ya tentang potensi yang ada di Lombok Tengah. Pemirsa dari pintu selatan Lombok Tengah untuk Indonesia Speak After Lunch masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana.